Kalian pernah dengar cerita soal jembatan Ancol? Katanya, kalau lewat sana tengah malam sendirian, ada sosok yang suka menyapa. Banyak yang bilang itu cuma omong kosong, bumbu biar Jakarta makin seram. Tapi cerita yang mau gue bawain malam ini bukan sekadar gosip. Ini kisah nyata yang dialami seorang pemuda bernama Bima. Dan apa yang dia lihat malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Jadi, pastikan pintu kamar udah dikunci dan jangan nonton sendirian. Bima bukan orang yang percaya tahayul. Baginya, hantu, jin, dan cerita seram lainnya hanyalah karangan orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Hidup di Jakarta yang keras membuatnya lebih takut pada tagihan kontrakan dan perut yang lapar daripada pada arwah penasaran. Setiap malam, ia menyusuri jalanan ibu kota yang tak pernah tidur, bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Motor metiknya adalah teman setia, saksi bisu perjuangannya mencari rezeki dari senja hingga fajar. Suatu malam, sekitar pukul 1:30 pagi, sebuah pesanan masuk. Lokasi pengambilannya tidak terlalu jauh, tetapi alamat antarnya yang membuat Bima sedikit ragu. Titik di peta menunjukkan sebuah perumahan elit yang harus diakses dengan melewati kawasan Ancol. Pikirannya langsung tertuju pada satu tempat, Jembatan Ancol. Ia menghela nafas. Paling juga hanya cerita karangan. Uang tip dari pelanggan di perumahan mewah biasanya lumayan, cukup untuk membeli sebungkus rokok dan kopi besok pagi. Tanpa pikir panjang, ia mengambil pesanan itu. Udara malam itu terasa aneh, lebih lembab dan berat dari biasanya. Angin yang berhembus tidak membawa kesejukan, melainkan hawa dingin yang aneh, seolah merayap dari balik aspal dan menyentuh tulang punggungnya. Jalanan menuju Ancol mulai sepi, hanya ada beberapa truk besar yang melintas dengan deru mesin yang memecah keheningan. Lampu-lampu jalanan tampak redup, cahayanya yang kuning seakan ditelan oleh kegelapan pekat di sekelilingnya. Saat motornya mendekati jembatan yang legendaris itu, Bima merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Perasaannya mendadak tidak enak. Ia mencoba menepisnya, menyalahkan rasa lelah yang sudah menumpuk. Matanya awas menatap ke depan, berusaha tidak melirik ke sisi kiri atau kanan jembatan. Namun, dari sudut matanya, ia menangkap sekelebat bayangan putih di dekat pagar pembatas. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada tiang lampu tua yang berkarat. Mungkin hanya matanya yang salah lihat, pikirnya dalam hati. Ia mempercepat laju motornya melewati jembatan itu dengan napas yang sedikit tertahan. Setelah berhasil melewatinya, ia merasa lega. Hawa dingin yang aneh tadi perlahan menghilang, digantikan oleh udara malam Jakarta yang normal. Ia berhasil mengantar pesanan sebuah rumah besar yang megah. Seorang satpam keluar mengambil pesanannya, memberinya uang tip yang lumayan besar. Sejenak, ia lupa akan kejadian aneh di jembatan tadi. Namun rasa takut itu kembali datang saat ia sadar jalan pulang tercepat adalah dengan melewati jembatan itu sekali lagi. Ia sempat berpikir untuk mengambil jalan memutar yang lebih jauh, tapi rasa lelah dan kantuk mengalahkan ketakutannya. Pesetan dengan hantu, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati. Saat ia kembali mendekati jembatan Ancol dari arah berlawanan, suasana terasa jauh lebih mencekam. Tak ada satupun kendaraan lain yang melintas, hanya ada suara motornya yang membelah keheningan absolut. Lampu jalan di atas jembatan tampak berkedip-kedip, seolah akan padam. Dan kali ini, ia melihatnya dengan sangat jelas. Di tengah jembatan, berdiri seorang perempuan. Ia mengenakan gaun putih panjang yang tampak kusam dan sedikit compang-camping di bagian bawahnya. Rambutnya hitam pekat panjang tergerai hingga menutupi seluruh wajahnya. Ia hanya berdiri diam, membelakangi Bima, menghadap ke arah laut yang gelap. Bima langsung mengerem mendadak, motornya berhenti sekitar 20 meter dari sosok itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak, keringat dingin mulai membasahi kening dan punggungnya. Ini bukan manusia,
Tidak mungkin ada perempuan berdiri sendirian di tengah jembatan pada jam segini. Pikirannya kacau. Haruskah ia putar balik atau nekat melewatinya? Dalam kepanikan, instingnya mengambil alih. Ia memutar gas motornya sekencang mungkin, memilih untuk menerobos. Saat motornya melesat melewati sosok itu, ia memberanikan diri melirik dari spion. Perempuan itu masih di sana, tidak bergerak. Namun saat Bima sudah hampir di ujung jembatan, ia melirik spionnya lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Bima tidak berani berhenti. Ia terus memacu motornya secepat yang ia bisa, meninggalkan jembatan angker itu jauh di belakang. Ia tidak menoleh lagi. Pikirannya kosong. Hanya ada deru angin dan detak jantungnya sendiri yang menggema di telinganya. Malam itu, Bima tidak bisa tidur sama sekali. Ia tidak tahu bahwa teror yang serah bendarnya baru saja akan dimulai. Keesokan harinya Bima terbangun dengan tubuh yang terasa remuk. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi bukti malam tanpa tidur yang baru saja ia lalui. Kejadian di jembatan terasa seperti mimpi buruk. Tetapi rasa takut yang masih tersisa di hatinya terasa begitu nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Jakarta bisa membuat pikiranmu memainkan trik-trik aneh, katanya pada cermin di kamarnya. Siang itu ia tetap bekerja seperti biasa, mengambil pesanan dan mengantarkannya ke seluruh penjuru kota. Kesibukan di tengah teriknya matahari Jakarta sedikit membantunya melupakan teror semalam. Namun ketika senja mulai tiba dan langit berubah warna menjadi jingga gelap, rasa cemas itu kembali merayap. Setiap kali notifikasi pesanan masuk, jantungnya berdebar, berharap tujuannya tidak mengarah ke utara, ke dekat kawasan Ancol. Malam itu nasib baik sepertinya berpihak padanya. Semua pesanannya berada di area Jakarta Selatan dan Pusat. Bima merasa sedikit lega. Mungkin malam ini akan berlalu dengan normal. Pukul 11 malam, ia memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah warung kopi pinggir jalan. Sambil menyeruput kopinya yang panas, ia melihat seorang bapak tua, sesama pengemudi ojek online, sedang asyik bercerita dengan temannya. "Lewat Ancol tadi, merinding aku, kayak ada yang ngeliatin dari atas jembatan," kata bapak itu. Bima yang mendengarnya langsung tersedak. Ia bertatak batuk, berusaha menenangkan diri. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi mulutnya terasa terkunci. Rasa takut membuatnya hanya bisa diam dan mendengarkan. Malam semakin larut. Sekitar pukul 1 dini hari, saat ia hendak pulang, sebuah pesanan terakhir masuk. Pesanan makanan dalam jumlah banyak dengan tujuan sebuah apartemen mewah. Uangnya lumayan, cukup untuk membayar sewa kos beberapa hari. Tanpa memeriksa alamatnya dengan teliti, Bima langsung menerimanya. Baru setelah makanan ada di tangannya, ia menyadari alamat tujuannya. Sebuah apartemen yang letaknya hanya selemparan batu dari jembatan Ancol. Darahnya seakan surut dari wajahnya. Ia ingin sekali membatalkan pesanan itu, tapi reputasinya bisa hancur. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan motornya. Sepanjang perjalanan, ia terus berdoa dalam hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan mengambil jalan memutar yang sangat jauh. Saat pulang nanti, tidak peduli berapa banyak bensin yang akan terbuang. Saat melewati jalanan yang sama seperti malam sebelumnya, suasana terasa berbeda. Tidak ada hawa dingin yang aneh, tidak ada lampu yang berkedip. Semuanya tampak normal. Bima menarik nafas lega. Mungkin memang benar. Semalam ia hanya berhalusinasi. Ia melirik ke arah jembatan saat melintas. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Setelah mengantar pesanan, Bima menepati janjinya. Ia mengambil rute yang lebih jauh.
berputar melewati Kemayoran dan Senen untuk kembali ke kosnya di pusat Jakarta. Perjalanan terasa lebih lama, tapi hatinya jauh lebih tenang. Sesampainya di kos, ia langsung merebahkan diri di kasur, merasa sangat lelah. Malam ini ia yakin bisa tidur nyenyak. Namun, sekitar pukul 3 pagi, ia terbangun. Bukan karena suara berisik atau mimpi buruk. Ia terbangun karena merasakan sesuatu. Hawa dingin yang menusuk tulang, persis seperti yang ia rasakan di atas jembatan malam itu, kini memenuhi kamar kos yang sempit. Bulu kuduknya meremang. Dengan jantung berdebar kencang, ia memberanikan diri untuk membuka mata perlahan. Kamarnya gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang menyusup lewat celah ventilasi. Awalnya ia tidak melihat apa-apa. Tetapi kemudian matanya menangkap sesuatu di sudut kamarnya, di dekat lemari pakaian yang sudah usang. Sesosok bayangan hitam berdiri di sana, lebih tinggi dari lemari itu sendiri. Samar-samar ia bisa melihat bentuknya. Bentuk seorang perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah. Ia tidak bisa melihat wajahnya, karena tertutup oleh kegelapan dan rambutnya yang lebat. Tapi ia tahu, ia sangat tahu siapa itu. Itu adalah sosok yang sama dengan yang ia lihat di jembatan itu. Bima membeku di tempat tidurnya. Ia ingin berteriak tetapi suaranya seakan hilang di tenggorokan. Ia ingin lari tapi tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan mata terbelalak ngeri. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sudut kamarnya. Kehadirannya memancarkan aura kesedihan dan kemarahan yang begitu pekat, membuat Bima merasa sesak nafas. Perlahan, sangat perlahan, perempuan itu mulai mengangkat kepalanya. Rambut panjang yang menutupi wajahnya sedikit tersimbak. Ia tidak melihat mata, hidung, atau mulut. Tapi ia bisa merasakan sosok itu sedang menatap dirinya. Tatapan dingin dan hampa, seolah menembus langsung ke dalam jiwanya. Bima memejamkan matanya sekuat tenaga, berharap saat ia membukanya lagi, sosok itu akan hilang. Ia mulai membaca dua apapun yang ia ingat, bibirnya bergetar hebat. Beberapa menit terasa seperti selamanya. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Hawa dingin di kamarnya pun perlahan hilang, tapi bau anyir yang samar, seperti bau darah yang sudah mengering, masih tertinggal di udara. Bima tahu, ini bukan lagi halusinasi. Sosok perempuan bergaun putih itu telah mengikutinya pulang. Mulai malam itu, hidup Bima berubah menjadi neraka. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap malam, tepat pukul 3 pagi, hawa dingin itu akan datang dan sosok perempuan bergaun putih itu akan muncul di sudut kamarnya. Ia tidak pernah mendekat, tidak pernah bersuara, hanya berdiri di sana dan menatapnya. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Bima gila karena ketakutan. Siang hari, Bima menjadi paranoid. Ia selalu merasa diawasi. Dari pantulan kaca spion motornya, ia sering melihat sekelebat bayangan putih di kursi penumpang belakang. Saat ia berhenti di lampu merah, ia merasa ada yang berbisik tepat di telinganya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa.
Ia menjadi kurus, pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Teman-temannya di pangkalan ojek mulai menjauhinya, menganggapnya aneh dan sering melamun. Ia tidak berani lagi mengambil pesanan di malam hari. Pekerjaannya terbengkalai. Uang tabungannya menipis. Rasa takut telah melumpuhkan hidupnya. Ia sadar ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Bima memutuskan untuk mencari tahu. Ia bertanya kepada orang-orang tua yang tinggal di sekitar Ancol. Awalnya, mereka enggan berbicara, seolah takut membangkitkan sesuatu yang seharusnya tertidur. Namun, melihat kondisi Bima yang menyedihkan, seorang penjaga warung tua akhirnya luluh. "Kamu diganggu sama si manis, nak," kata bapak tua itu dengan suara pelan. "Arwah Maryam." Bapak itu kemudian menceritakan legenda yang sudah menjadi rahasia umum di sana. Kisah tentang seorang gadis cantik bernama Maryam yang hidup di zaman Belanda. Ia melarikan diri dari rumah karena akan dinikahkan paksa oleh seorang juragan tua. Dalam pelariannya, ia diperkosa secara brutal oleh beberapa pemuda di sekitar kawasan Ancol dan jasadnya dibuang begitu saja. Arwahnya yang tidak tenang kemudian gentayangan mencari keadilan dan terkadang menyapa orang-orang yang melintas jembatan di malam hari. Dia tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Tapi kadang kalau dia merasa tertarik pada seseorang, ia akan mengikutinya. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Bima putus asa. "Kembalilah ke jembatan itu. Minta maaflah dengan tulus. Jangan menunjukkan rasa takut. Tunjukkan rasa simpatimu. Doakan dia agar tenang." Nasihat bapak tua itu. Mendengar saran itu, Bima merasa lebih takut daripada sebelumnya. Kembali ke tempat itu, tempat awal mula teror ini, terasa seperti bunuh diri. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, dengan tekad bulat, Bima memacu motornya kembali menuju jembatan Ancol. Suasana malam itu terasa paling mencekam dari semua malam yang pernah ia lalui. Langit mendung tanpa bintang, angin laut berhembus kencang, membawa suara deburan ombak yang terdengar seperti tangisan. Jembatan di depannya tampak seperti gerbang menuju dunia lain. Bima memarkir motornya di ujung jembatan. Dengan langkah gemetar, ia berjalan kaki ke tengah jembatan, ke tempat di mana ia pertama kali melihat sosok itu. Ia berdiri di sana, memejamkan mata, dan mencoba mengumpulkan segenap keberaniannya. "Maryam, jika benar itu namamu, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya tahu kamu menderita. Saya turut berduka atas apa yang menimpamu. Saya doakan semoga kamu bisa tenang." Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Keheningan total menyelimuti jembatan. Bima membuka matanya. Perempuan itu berdiri tepat di hadapannya. Jaraknya hanya sekitar
3 meter. Kali ini, Bima bisa melihatnya dengan lebih jelas. Gaun putihnya yang kusam ternoda oleh bercak-bercak tanah dan sesuatu yang tampak seperti darah kering. Rambutnya yang hitam legam masih menutupi sebagian wajahnya. Tapi dari celah-celah rambut itu, Bima bisa melihat kulit yang pucat pasi dan sepasang mata. Mata yang kosong, hitam, dan penuh dengan air mata yang seolah tak pernah berhenti mengalir. Bima terpaku. Rasa takut yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Tapi ia teringat pesan bapak tua itu. Jangan tunjukkan rasa takut. Ia menatap lurus ke arah sosok itu, berusaha menunjukkan simpati di wajahnya. Perlahan sosok itu mengangkat tangannya yang pucat, jarinya yang kurus menunjuk ke arah laut yang gelap. Lalu ia menolehkan kepalanya, masih menatap Bima sebelum akhirnya berjalan pelan menuju pagar pembatas jembatan. Ia tidak melompat, ia hanya berjalan, dan tubuhnya menembus pagar itu begitu saja, seolah ia terbuat dari kabut. Sosoknya kemudian melayang turun perlahan ke arah air yang gelap di bawah dan menghilang di telan kegelapan. Seketika hawa dingin itu sirna, angin kembali berhembus normal. Suara kendaraan dari kejauhan mulai terdengar lagi. Bima berdiri sendirian di jembatan itu, terengah-engah dengan keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Ia tahu terornya telah berakhir. Bima tidak pernah lagi melewati jembatan Ancol di malam hari. Ia pindah kos dan mencari pekerjaan lain. Tapi pengalaman itu membekas selamanya dalam ingatannya. Ia tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita seram, karena ia tahu di balik setiap legenda mungkin ada sepotong kebenaran yang tragis. Dan terkadang arwah yang gentayangan tidak ingin menakuti. Mereka hanya ingin didengarkan, didoakan, dan ditemukan. Itulah kisah Bima dan pertemuannya dengan sosok penunggu jembatan Ancol. Cerita ini ngingetin kita bahwa rasa hormat itu bukan cuma buat yang hidup, tapi juga buat mereka yang udah tiada. Kita nggak pernah tahu kesedihan apa yang mereka bawa. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada karena mereka ada di sekitar kita.